Pernah kebayang nggak kalau kekacauan itu justru bisa bikin kita lebih kuat? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas ide keren dari buku Anti-Fragile. Sederhana banget kan kedengarannya? Tapi di balik kalimat ini ada rahasia besar tentang cara kerja dunia yang sesungguhnya. Nah, inilah pertanyaan intinya. Dan hari ini kita bakal menyelami konsep anti-fragile dari Nassim Nicholas Taleb. Dia ngasih nama buat fenomena unik ini. Oke, kita mulai dari sini ya. Ada paradoks yang menarik banget di zaman modern ini. Coba deh perhatiin, dunia kita tuh kayaknya terobsesi banget sama yang namanya keamanan, stabilitas, dan prediksi. Menurut Taleb, semua usaha kita buat ngilangin guncangan sekecil apapun, semua stresor, itu justru secara paradoks malah bikin sistem kita makin rapuh dan rentan sama kegagalan yang jauh lebih besar. Kita ini seringnya persis kayak kalkun itu. Kita ngerasa aman cuma karena gak ada hal buruk yang terjadi kemarin. Padahal kita nggak sadar kalau ada krisis besar yang lagi nunggu di depan. Jadi dengan terus-terusan mencoba memprediksi dan mencegah masalah-masalah kecil, kita malah menciptakan sistem yang nggak siap menghadapi Black Swan, kejutan besar yang beneran ngebentuk dunia kita. Jadi kalau prediksi itu sia-sia, terus gimana dong cara kita hidup di dunia yang penuh ketidakpastian ini? Oke, langkah pertamanya ternyata ada di bahasa. Soalnya dalam kosakata kita sehari-hari ada satu konsep penting yang hilang. Coba pikirin deh, kita punya kata buat sesuatu yang hancur kalau kena tekanan, rapuh. Tapi, apa ya kata yang pas buat kebalikannya? Mungkin Anda mikir lawannya kokoh atau tangguh ya? Ternyata bukan. Lawan kata rapuh yang sebenarnya adalah anti-fragile. Dan konsep ini, wah ini bakal mengubah cara kita memandang segalanya. Dan ini bukan cuma ide abstrak di awang-awang loh. Ini adalah rahasia di balik semua hal yang berhasil bertahan lama, mulai dari evolusi di alam sampai ide-ide besar yang nggak lekang oleh waktu. Biar lebih kebayang, yuk kita lihat beberapa contohnya yang keren banget. Kisah ini nunjukin mekanisme kuncinya. Dikasih stresor kecil yang bisa ditangani, sistemnya malah jadi lebih kuat. Prinsip ini sebenarnya ada di mana-mana. Contoh gampangnya angkat beban. Ngangkat 100 pon sekali itu manfaatnya jauh lebih besar daripada ngangkat 1 pon 100 kali. Kok bisa? Ya karena tubuh kita ngasih kompensasi berlebih terhadap stres yang intens itu. Nah, dari sini kita bisa lihat aturan mainnya. Buat yang rapuh, satu guncangan besar itu jauh lebih merusak daripada ribuan gangguan kecil. Sebaliknya, buat yang anti-fragile, satu stresor besar itu justru ngasih manfaat yang lebih gede daripada ribuan stresor kecil. Nah, inilah yang disebut efek non-linear. Dan begitu kita paham soal ini, kita jadi bisa ngelihat mana yang rapuh dan mana yang anti-fragile di dunia sekitar kita. Kelihatan banget bedanya. Begitu kita mulai melihat dunia pakai kacamata anti-fragile ini, kita bakal mulai sadar kalau bahaya itu sering banget datang dari tempat-tempat yang niatnya paling baik. Taleb bilang, inilah masalah utama zaman modern. Kita sering banget gatal pengen lakukan sesuatu di sistem yang rumit banget dan sebenarnya nggak kita pahami. Dia menyebutnya intervensionisme naif. Coba lihat deh, kita cenderung lebih memuji dokter yang berani melakukan operasi berisiko kan? Tapi kita sering lupa sama dokter yang lebih bijak, yang bilang tunggu dulu, biarkan tubuh menyembuhkan dirinya sendiri. Padahal dokter kedua inilah yang percaya pada kekuatan antifragil alami tubuh kita. Jadi, kalau kita terus-terusan melindungi sebuah sistem dari stresor yang sebenarnya penting, kayak kegagalan bisnis kecil di ekonomi atau tantangan buat anak-anak, maka dalam jangka panjang sistem itu malah jadi rapuh. Kebijaksanaan sejati itu ternyata bukan soal nambahin ini itu, tapi justru tahu apa yang harus dibuang. Taleb menyebutnya jalan via negativa. Nah, ini ngebawa kita ke bagian yang paling penting, paling kritis, dan paling etis dari konsep anti-fragile. Prinsipnya simple, kamu harus ikut nanggung konsekuensi dari keputusanmu sendiri, terutama konsekuensi buruknya. Aturan ini jadi kayak filter alami gitu, yang misahin mana orang yang beneran yakin sama omongannya, dan mana yang cuma asal ngomong. Menurut Taleb, zaman sekarang ini kita lagi ngeliat munculnya sekelompok orang baru. Mereka ini pinter banget, dapat untung dari kekacauan, tapi resikonya dilempar ke kita semua. Dan inilah menurut Taleb yang seharusnya jadi aturan etis nomor 1 kalau kita mau membangun masyarakat yang adil dan juga kuat. Jadi, konsep anti-fragile ini bukan cuma teori ya, ini adalah sebuah tantangan buat kita semua. Tantangan buat mikir ulang gimana caranya kita bisa ngebangun hidup kita dan juga masyarakat kita supaya nggak cuma tahan banting, tapi justru bisa makin kuat setiap kali kena guncangan.